Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alarista Edesanti, DGP Angkatan 8, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mengajar anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang lebih baik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitannya adalah kita belajar apapun itu baik, tetapi akan lebih baik kita mempelajari hal yang bermanfaat untuk kita yang mampu menumbuhkan potensi yang kita miliki. Kedepannya, ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang bertujuan meningkatkan nilai dan peran saya sebagai guru yang pada akhirnya bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Di dalam proses ini, banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru dan pada akhirnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Bagaimana filosofi KHD dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menerapkan filosofi KHD, yakni Pratap Triloka. Seorang pemimpin yang menerapkan filosofi ini akan lebih mudah dalam mengambil keputusan jika ada masalah. Hasilnya pun cenderung akan lebih diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Seorang pemimpin ada baiknya berlandaskan Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan. Berikut penjelasan mengenai Pratap Triloka. A. Ing ngarsa sung tulada. Di depan selalu memberi contoh atau teladan. B. Ing madia mangun karsa. Di tengah selalu memberi semangat. C. Tuturi handayani. Di belakang selalu memberi dorongan atau dukungan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil karena nilai tersebut landasan moral dalam suatu pengambilan keputusan. Misalnya, nilai kejujuran sudah kita pegang, maka dalam pengambilan keputusan, kita tidak akan membuat keputusan yang di dalamnya terdapat suatu penipuan atau rekayasa. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching bisa dilakukan untuk memfasilitasi seseorang dalam mengambil suatu keputusan dengan teknik coaching. Seorang coach bisa membantu coach memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga coach bisa membuat solusi atau mengambil suatu keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan melalui coaching cukup efektif karena minimal ada dua sudut pandang yang digunakan, yakni yang utama dari sudut pandang coach dan diketahui oleh coach. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya
akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, aspek sosial emosional yang kita miliki akan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan, terutama yang menyangkut masalah dilema etika. Untuk itu, seorang guru harus dalam kesadaran penuh dalam menyikapi suatu masalah dan saat harus mengambil suatu keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Jika ada kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik harus berlandaskan atau berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Misalnya, ada masalah yang di sana terdapat rujukan moral tentang kejujuran yang sebenarnya menguntungkan secara pribadi. Seorang pendidik harus tetap mengutamakan nilai-nilai kejujuran, sehingga hasil yang akan diputuskan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus melalui paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar hasilnya berdampak kepada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kasus dilema etika tentunya memberikan tantangan kepada seorang pemimpin sebagai pengambil keputusan, karena beberapa pilihan tentunya harus berhadapan dengan beberapa pihak. Hasil keputusan dari dilema etika kadang menimbulkan pro dan kontra yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Hasil keputusan yang menimbulkan tantangan tentunya berkaitan dengan perubahan paradigma, karena jika paradigma yang digunakan oleh beberapa orang terlibat kadang berbeda, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sudut pandang seseorang dalam menilai suatu masalah. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Saat kita sebagai guru mengambil keputusan dalam hal pembelajaran kepada murid, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Contohnya, saya hanya mengambil satu langkah dari bagian uji keputusan terhadap pembelajaran, yakni uji publikasi. Saat kita melaksanakan pembelajaran dan direkam, apakah jika dipublikasikan kita akan bangga atau sebaliknya kita akan malu? Untuk itu, saat mengambil keputusan tentang pembelajaran, kita yang harus menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan, kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis kompetensi sosial emosional untuk mengakomodasi kebutuhan siswa sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap keputusan yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika guru mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan siswa, maka siswa bisa berkembang secara optimal. Potensi siswa yang berkembang tersebut bisa menjadi bekal bagi siswa tersebut dalam menghadapi persoalan di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang terdapat dari modul ini adalah saat harus mengambil suatu keputusan,
Seorang pemimpin harus memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta keputusan diambil melalui 9 tahap pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Pemahaman saya terkait materi modul 3.1 ini ibarat buah itu baru sekadar kulitnya, belum sampai daging buah itu sendiri. Baru sekadar tahu konsep-konsep dari pengambilan keputusan, namun dari materi ini saya dapat mengetahui bagaimana saya harus bersikap bila dihadapkan dalam permasalahan di mana permasalahan itu sama-sama benar. Yang menarik dari materi ini adalah bagaimana dan dasar apa yang harus diperhitungkan dalam pengambilan sebuah keputusan melalui 9 langkah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, namun tidak menganalisis 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan keputusan, karena memang belum mengenal konsep tersebut. Keputusan yang saya ambil biasanya hanya dari intuisi saya saja, berdiskusi dengan rekan struktural dan bertanya kepada panutan saya, seperti misalnya bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini? Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya merasa lebih paham dalam pengambilan keputusan. Tentu saya merasa lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran, karena dapat memastikan keputusan yang saya ambil tepat atau efektif. Sudah melalui proses pengujian keputusan yang terdiri dari 9 langkah tersebut, tentu saja saya harus tetap berdiskusi dengan rekan sejawat yang saya anggap menjadi panutan saya. Saya merasa pengetahuan baru ini juga mengubah pola pikir saya dalam mengambil keputusan, sehingga kebermanfaatan pengetahuan ini bisa saya sharingkan dengan teman yang lain. Seberapa penting mempelajari topik ini? Pengetahuan baru dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan ini sangat penting bagi saya pribadi, karena mengubah pola pikir saya sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat dan efektif dengan pola pikir yang lebih terstruktur serta tidak gegabah dalam mengambil keputusan baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih.